Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Dua pernyataan Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini akan dapat tergambar nanti dalam pelaksanaan ibadah yang Allah wajibkan, yang Rasulullah contohkan 1 bulan dalam 1 tahun, yaitu ibadah saum Ramadan. Tidak sedikit orang yang menganggap bahwa saum Ramadan itu memberatkan. Banyak orang yang menganggap saum Ramadan itu adalah sesuatu yang menyulitkan, padahal sudah disesuaikan dengan keadaan. Makanya bagi orang-orang yang tertentu terkena dengan tuntutan saum yang tadi, oleh Allah diberikan jalan keluarnya. Terkait dengan kewajiban saum yang insya Allah akan kita jalani 1 minggu ke depan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika datang saum Ramadan yang hukumnya wajib bagi setiap mukallaf, maka jika keadaan seseorang yang terkena dengan tuntutan saum itu dalam keadaan maridon au ala safari, dia dalam keadaan sakit ketika datang kewajiban ibadah saum, kewajiban saumnya tetap ada, tapi cara mewujudkan kemudian yang berubah. Bahkan bagi orang yang dalam keadaan bepergian, sedang safar, apakah sakit atau tidak, apakah kelelahan atau tidak, justru dengan sebab safarnya diberikan kelonggaran, silahkan untuk berbuka saum. Tapi kata Allah, bagi orang yang demikian, ketika datang kewajiban saum dalam keadaan sakit sehingga tidak memungkinkan saum, bagi orang yang safar kemudian dia berbuka, maka fa'iddatun min ayyamin ukhar, silahkan ganti sesuai dengan jumlah yang tidak saum di bulan Ramadan. Kapan? Yaitu min ayyamin ukhar, di antara hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Yang mana? Yang mana saja. Sejumlah yang dia tidak saum, bayar pada saat setelah selesai saum di bulan Ramadan, kecuali di hari-hari yang terlarang bagi dia untuk melaksanakan saum. Makanya di mana letak beratnya? Allah memberikan kemudahan seperti demikian. Bahkan nanti satu saat akan ada orang, kalaulah yang tadi Allah nyatakan, wa in kuntum maridon, jika keadaan kalian sakit ketika datang kewajiban saum Ramadan, silahkan nanti ganti di luar bulan Ramadan jika dengan sebab sakit itu kalian berbuka. Suatu saat akan ada orang yang dia itu sakit bukan bertepatan dengan Ramadan, akan tetapi asal dia saum, maka dia akan mengalami sakit beberapa hari. Artinya sudah tidak memungkinkan mengerjakan ibadah saum. Orang-orang yang seperti ini, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan sebutan yutiqunahu, orang yang berat untuk mengerjakan ibadah saum. Apakah orang demikian terkena dengan tuntutan saum? Tetap orang yang sudah mukallaf terkena dengan tuntutan saum. Maka bagi orang yang seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keringanan dengan cara fidyatut ta'amu miskin, membayar fidyah dengan cara memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka dengan demikian tergambar sudah bahwa ajaran Islam itu mudah, ajaran Islam itu enteng, sesuai dengan keadaan, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang menggambarkan seperti yang Allah nyatakan tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul yusra. Dan kata Nabi, ad-dinu yusrun, sesungguhnya agama itu mudah, agama itu enteng. Maka dari itu tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan bahwa tuntutan agama itu memberatkan. Ternyata bertolak belakang
dengan apa yang Allah nyatakan. Kalau ada orang yang menyatakan ajaran agama itu memberatkan, ada 3 kemungkinan yang menjadi penyebabnya. 1, orang itu tidak paham atau salah mengerti tentang ajaran agama. Yang kedua, mungkin karena ketidaksukaan dengan tuntutan agama. Dan yang ketiga, karena memang kondisi dan keadaan sehingga seolah-olah seperti memberatkan. Untuk yang pertama, bagi orang yang menjadi salah paham tentu saja dituntut untuk mencari ilmunya dengan baik dan benar. Bagi orang yang masih merasa berat untuk mewujudkannya karena ketidaksukaan, dia harus membiasakan. Dan bagi kondisi yang ketiga, maka dalam hal ini Allah telah memberikan jalan keluarnya yang kemudian nanti seringkali disebut rukhsah di dalam bahasa agama. Maka dari itu, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita ketika ajaran agama itu kita hayati dan pelajari dengan baik dan benar, ternyata tidak ada satupun tuntutan yang ada di dalam agama yang memberatkan. Justru sebaliknya, menyesuaikan dengan keadaan, meringankan orang yang terkena dengan tuntutan. Mudah-mudahan ibadah saum yang akan kita jelang 1 minggu ke depan menjadikan satu ibadah saum yang ternyata ringan untuk kita wujudkan, dan tentu saja keutamaan-keutamaan dapat kita raih dengan sebab mewujudkan tuntutan ibadah saum tersebut. Itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilangan. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.